Halo semuanya, jadi di video ini kita akan sama-sama melihat tentang apa itu aturan penjumlahan. Jadi untuk kalian yang sedang belajar kombinatorika atau mungkin sedang belajar pengantar teori peluang, aturan penjumlahan ini merupakan aturan yang cukup sederhana tapi sering digunakan. Nah, nanti kita akan lihat bagaimana cara menggunakannya dan apa itu sebenarnya aturan penjumlahan. Sebelum kita mulai, ada beberapa pengantar yang mungkin bisa membantu kita untuk melihat apa itu sebenarnya aturan penjumlahan. Jadi, yang pertama, seorang guru SD bertugas mengajar di kelas 2, kelas 3, dan kelas 5. Tahun ini, siswa kelas 2 berjumlah 80 orang, siswa kelas 3 berjumlah 76 orang, dan siswa kelas 5 berjumlah 71 orang. Nah, pertanyaannya adalah, berapa banyaknya siswa yang diajar oleh guru tersebut tahun ini? Mungkin ini cukup mudah ya, ini hanya tinggal mencacah saja, atau kita tinggal menjumlahkan banyaknya siswa. Jadi kita tinggal jumlahkan 80 dengan 76, lalu kita tambahkan dengan 71 lagi. Gitu ya. Sehingga nanti kita dapat hasilnya 227. Ini adalah banyaknya siswa yang diajari guru tersebut tahun ini. Lalu pertanyaan kedua, Stefan ingin bertemu dengan temannya siang ini. Di rumahnya ia memiliki 2 pasang sandal dan 3 pasang sepatu. Berapa pasang alas kaki yang dapat ia gunakan? Sama dengan persoalan sebelumnya, kita tinggal jumlahkan saja apa yang diketahui, begitu ya. Di sini dia punya 2 pasang sandal, lalu di sini dia punya 3 pasang sepatu. Nah, ini kita tinggal jumlahkan saja. Jadi nanti akan kita peroleh banyaknya pasang alas kaki adalah 2 ditambah 3, sama dengan 5. Gitu. Nah, kedua permasalahan ini kita bisa selesaikan hanya dengan menjumlahkan banyaknya siswa atau alas kaki yang diketahui. Jadi kalau kita lihat lagi seperti itu ya tadi langkahnya. Pertanyaannya, mengapa kok bisa langsung kita jumlahkan? Nah, ternyata kalau kita amati lagi, unsur-unsur tersebut itu tidak mungkin tumpang tindih. Nah, maksudnya tumpang tindih itu seperti apa? Mungkin saya berikan pertanyaan saja ya. Saya berikan pertanyaan yang pertama ini. Mungkinkah ada siswa yang berada di kelas 2 sekaligus di kelas 3? Tidak mungkin ya, karena mereka pasti hanya berada di salah satu, apakah di kelas 2 atau di kelas 3. Lalu yang kedua, mungkinkah Stephen menggunakan sepasang sandal dan sepasang sepatu sekaligus? Nah, ini jelas tidak mungkin ya. Dia pasti hanya menggunakan sandal saja atau sepatu saja. Jadi tidak mungkin dia menggunakan sandal, lalu setelah menggunakan sandal dia menggunakan sepatu. Nah, itu tidak mungkin normalnya. Nah, ini tadi sebenarnya merupakan contoh sederhana dari apa yang kita sebut aturan penjumlahan. Definisinya seperti ini. Aturan penjumlahan itu bunyinya, apabila ada M kemungkinan untuk kejadian A dan ada N kemungkinan untuk kejadian B, maka ada M plus N kemungkinan untuk terjadinya kejadian A atau kejadian B. Jadi, ini ya, tinggal dijumlahkan saja. Kalau tadi apa yang sudah kita cermati begitu. Sebagai contoh ini, sebuah kelompok terdiri dari 5 pria dan 8 wanita. Berapa banyaknya kemungkinan atau cara untuk memilih seorang pria atau seorang wanita sebagai ketua kelompok tersebut? Nah, ini sebenarnya kita tinggal jumlahkan saja. Hasilnya 5 ditambah 8 sama dengan 13. Nah, kalau kalian masih ragu dengan cara yang seperti ini, kalian bisa list atau kalian bisa daftar anggotanya. Jadi di sini ada 5 pria. Kita misalkan P1, P2, P3, P4, dan P5. Wanitanya juga ada 8, berarti kita misalkan. Ada W1, W2, W3, W4, W5, W6, W7, W8. Nah, di sini kita harus memilih satu. Ya, kita memilih satu, entah pria ataupun wanita, untuk menjadi ketua kelompok. Nah, ada berapa orang yang tersedia? Kan seperti itu. Ada berapa orang? Ada 13 ya. Nah, ada 13 orang. Jadi sama saja sebenarnya kalian mau
mencoba melihat satu persatu atau kalian langsung jumlahkan itu nanti sama saja. Malah dengan aturan penjumlahan ini kalian bisa mengerjakan lebih cepat gitu. Nah, aturan penjumlahan itu ternyata bisa diperluas. Kalau tadi kita hanya membandingkan ya, dua pria dan wanita, nah sebenarnya bisa lebih dari itu. Jadi secara formalnya seperti ini. Misalkan ada N1 banyaknya kemungkinan untuk kejadian A, 1, ada N2 banyaknya kemungkinan untuk kejadian A2, dan seterusnya, sampai NK banyaknya kemungkinan untuk kejadian AK, jadi kejadian kekah gitu ya maksudnya. Banyaknya kemungkinan untuk terjadinya kejadian A1, A2, dan seterusnya, atau AK, itu adalah tinggal kita jumlahkan saja. Di N1 ditambah N2 ditambah N3 dan seterusnya sampai ditambah NK. Yang perlu kalian tekankan di sini ini ya, pastikan dia dihubungkan oleh kata atau. Karena nanti kalau dihubungkan dengan yang lain akan berbeda caranya. Begitu. Jadi ini perluasan dari aturan penjumlahan. Di sini ada dua contoh latihan soal mungkin untuk membantu kalian untuk belajar ya. Jadi kalian bisa pause video ini dulu, kalian coba kerjakan secara mandiri. Setelah kalian selesai mengerjakan, kalian bisa melihat pembahasannya. Oke, selamat mengerjakan. Oke, untuk yang sudah mengerjakan, kita langsung cek saja bagaimana cara menyelesaikannya. Soal nomor 1, di suatu rak buku ada 5 novel, 10 buku kalkulus, 2 buku biologi, dan 4 buku ekonomi. Tentukan banyaknya cara seseorang mengambil sebuah buku dari rak tersebut. Nah, untuk membantu kita bisa daftar ya kejadian yang mungkin apa saja. Di kejadian yang pertama, dia mengambil buku novel. Di kejadian yang pertama adalah dia mengambil buku novel. Lalu kejadian yang kedua, dia mengambil buku kalkulus. Ini ya. Lalu yang ketiga, dia mengambil buku biologi. Dan yang terakhir, dia mengambil buku ekonomi. Jadi ada 4 kejadian atau 4 kemungkinan seperti itu. Terkait jenis buku yang diambil itu sebenarnya buku apa. Gitu ya. Jadi ada 4 kejadian. Kejadian pertama dia mengambil novel, kejadian kedua dia mengambil kalkulus, kejadian ketiga dia mengambil biologi, kejadian keempat dia mengambil ekonomi. Nah, tinggal kita hitung saja banyaknya itu ada berapa. Di sini ada 5 buku novel. Nah, berarti ada 5 buku yang bisa dia ambil begitu ya. Berarti banyaknya kejadian ini ada 5 untuk yang pertama. Lalu yang kedua, ada 10 buku kalkulus. Ya sudah, kita tinggal masukkan 10. Nah, ini untuk ke bawah, ini sama. Tinggal disesuaikan dengan banyaknya buku yang tersedia ada berapa. Gitu. 2, di sini 4. Nah, ketika sudah selesai, ini tinggal kita jumlahkan. Tinggal kita jumlahkan, sehingga nanti kita peroleh hasilnya adalah 21 cara atau 21 kemungkinan. Jadi kita tinggal menjumlahkan buku-bukunya saja. Ini untuk soal yang pertama. Sekarang kita lanjut ke soal yang kedua. Soal yang kedua seperti ini bunyinya. Jadi ada sebuah tes untuk masuk perguruan tinggi. Nah, di situ ada 2 paket soal, yaitu paket soal A dan paket soal B. Untuk soal A itu terdiri dari 3 soal esai, dan yang soal B itu terdiri dari 10 butir soal pilihan ganda. Nah, setiap peserta diminta untuk mengerjakan 1 soal dari 3 butir soal dalam paket A, atau mengerjakan semua soal dalam poin B, dalam paket B maksudnya. Tentukan banyaknya cara seseorang dapat mengerjakan soal tersebut. Nah, sekilas mungkin terlihat jawabannya 13 ya. Dari mana ini 13? Dari 10 ditambah 3. Nah, tapi ternyata tidak seperti itu teman-teman. Ini kita harus lihat lagi kejadian yang
diminta itu seperti apa. Jadi kita fokus ke kalimat yang ada di baris ketiga dan baris keempat. Setiap peserta akan diminta untuk mengerjakan satu soal dari 3 soal pada paket A, jadi dia memilih satu dari 3 gitu ya, atau mengerjakan paket B semuanya. Jadi untuk membantu, kita tulis dulu kejadian yang mungkin. Gitu ya, kejadian. Yang pertama, dia mengerjakan paket A, dan yang kedua, dia mengerjakan paket B. Mengerjakan paket B. Gitu ya. Nah, lalu di ketentuannya, saat mengerjakan paket A, dia hanya perlu mengerjakan salah satu. Dia tidak perlu mengerjakan semuanya. Berarti ada kemungkinan dia mengerjakan A1 saja, atau dia mengerjakan A2 saja, atau dia mengerjakan A3 saja. Gitu ya. Berarti ada berapa kejadian atau berapa kemungkinan dia mengerjakan soal paket A. Oke, ada 3 ya. Di sini ada A1, A2, atau A3. Berarti ada 3 kemungkinan. Nah, lalu pertanyaannya, untuk soal B, ada berapa kemungkinan? Kan seperti itu. Nah, kembali lagi ke soalnya. Di sini, kalau kalian memilih soal B, kalian harus mengerjakan semuanya. Nah, berbeda dengan soal A tadi ya. Kalau kalian memilih paket A, kalian kerjakan salah satu saja. Kalau memilih paket B, kalian harus kerjakan semuanya. Jadi kita tidak perlu menghitung berapa banyaknya kemungkinan kita bisa memilih mengerjakan poin B. Atau mengerjakan paket B, maaf. Jadi hanya ada satu kemungkinan untuk memilih soal B. Jadi kita mengerjakan semua. Gitu ya. Jadi kita melihatnya tidak sebagai soal B ada 10 butir, tapi soal B itu harus dikerjakan semua sebagai satu kesatuan. Sehingga ini kita tinggal jumlahkan saja dengan aturan perkalian, sehingga ada 4 kemungkinan. Ya, 4 kemungkinan dari orang tersebut untuk mengerjakan soal tesnya. Nah, jadi sebenarnya kenapa tadi juga saya memberikan saran untuk menuliskan kejadiannya apa saja. Nah, ini untuk membantu teman-teman seperti ini. Jadi kalau di sini kan terlihat untuk mengerjakan paket A itu kejadiannya apa saja dan yang mungkin apa, lalu yang B bagaimana. Nah, kalau kita tidak menulis, bisa-bisa kita tertipu seperti yang di awal tadi kita menjawab 13. Padahal hanya ada 4 kemungkinan. Begitu. Oke, sekian untuk video aturan penggunaan. Kalau ada yang kurang jelas atau yang mungkin mau ditanyakan, silakan sampaikan di kolom komentar atau kalian juga bisa DM ke Instagram ini. Oke, semoga membantu. Terima kasih.